bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dari nikmat melihat, mendengar, berbicara, dan nikmat berjalan, semua ini mutlak digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun sebelum kita diciptakan ke dunia ini, 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptakan, telah tertulis di Lauhul Mahfuz takdir yang baik dan takdir yang buruk. Banyak kebahagiaan dan kemuliaan, bahkan banyak sekali kenikmatan yang diberikan, yang dicatatkan untuk kita sebelum kita diciptakan di dunia ini. Namun sedikit pun tak terlintas bagi Allah bahwa Allah akan rugi ketika memberikan nikmat dan kebahagiaan kepada manusia yang tidak taat kepadanya. Sedikit pun tak terlintas. Dan sedikit pun tak terlintas bagi Allah mencabut nikmat itu walaupun manusia tak taat kepada Allah. Sebab hakikatnya setaat apapun kita kepada Allah, walaupun semua manusia di dunia ini, jika taat kepada Allah, tak akan menambah kemuliaan Allah dan tak akan mengurangi kemuliaan Allah. Walaupun semua manusia jahat dan ingkar kepada Allah, tak akan menjadikan Allah turun derajatnya Allah. Tidak. Maka ini Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah hanya mau kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ancam kita, jika kamu bersyukur kepadaku nikmat yang telah kuberikan, maka akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur terhadap nikmat yang kuberikan, ingatlah azabku sangatlah pedih. Ini hanyalah ancaman dari Allah. Sebagaimana orang tua mengancam anaknya, wahai anakku, jika engkau tidak mau kusuruh, maka akan aku usir engkau dari rumah ini. Tetapi yang namanya orang tua tak mungkin membiarkan anaknya pergi dari rumah itu. Ini hanya ancaman karena kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tak ada orang tua yang tak sayang kepada anaknya. Maka walaupun anak tadi tak mau disuruh, tetap orang tua tadi tidak mengusirnya. Begitu juga hadirin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur wahai manusia, wahai hambaku, ingatlah azabku sangat pedih. Tapi sampai hari ini, berapa banyak orang yang duduk-duduk berminum khamar, yang Nabi katakan juga ala khamar ummul khaba'ith, faman syaribah lam tuqbal salatu arba'in yawman fa in mata wa hiya fi batni mata maitatan jahiliyatan. Khamar adalah induk segala dosa. Tidak ada tawar-menawar bagi khamar. Maka berapa banyak mereka yang meminum itu tapi tak langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang yang melakukan dosa tapi tidak langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ini hanya ancaman Allah. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat. Apa kata malaikat, wahai Allah, bulan bin bulan tak bertaubat juga sampai detik dan hari ini. Apa kata Allah? Intazir gadan, tunggu saja besok. Mungkin besok dia sudah bertaubat. Besok kembali diingatkan malaikat lagi, ya Allah, dia belum bertaubat. Allah tetap mengingatkan malaikat, besok tunggu saja, mungkin besok dia bertaubat. Besok diingatkan kembali para malaikat, malaikat saja gerah. Dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
malaikat. Malaikat yang paling kuat saja begitu taat kepada Allah. Terbalik dengan kita, wa kanal insanu dha'ifa, yang lemah, semua bergantung kepada Allah, mau sesukanya hidup di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ingatkan kembali, ya Allah, mereka masih belum bertaubat ya Allah. Kata Allah, tunggu nanti, mungkin nanti sore, mungkin besok. Bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa baik dan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Adakah orang tua yang lebih sayang kepada anaknya selain Allah lebih sayang kepada hambanya? Tidak. Tak ada di dunia ini yang lebih besar sayangnya kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa mengecewakan kita, saudara bisa mematahkan semangat kita, tetangga bisa merendahkan kita, saudara seiman yang kita anggap adalah besti ternyata menusuk kita dari belakang dan mengecewakan kita. Namun Allah, berapa kali kita kecewakan Allah? Berapa kali kita langgar perintahnya? Berapa kali kita langgar kewajibannya? Berapa kali kita langgar apa yang telah dikatakan oleh Allah? Berapa kali kita diam ketika Nabi Muhammad dihina? Berapa kali kita diam ketika Palestina dihina? Ketika Palestina dibombardir, ketika Palestina dihancurkan, apa yang telah kita lakukan? Tapi Allah sedikit pun tak marah kepada kita. Allah mengakui kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari masih kita rasakan nikmatnya melihat, setiap hari masih kita rasakan nikmatnya berjalan, setiap hari masih kita rasakan nikmatnya makan, nikmatnya mendengar, masih kita rasakan. Hadirin yang mulia, tanpa kita ketahui, ternyata di luar sana banyak hal-hal yang harus kita selamatkan, banyak hal-hal yang harus kita katakan, kita sampaikan. Dan sampai hari ini hadirin, konflik di Palestina tak usai-usai juga hadirin yang mulia. Sampai hari ini dicatat ada 40.000 mayat, ada 40.000 saudara-saudara kita yang syahid, yang syuhada, yang sudah memesan tiket ke surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 40.000. Seluas apakah surga? Manusia, para syuhada yang mati 40.000 sudah Allah jamin masuk ke dalam surga. Lalu kita mendapatkan tanggung jawab kembali, kita dibebani hadirin yang mulia. Jikalau memang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kita di akhirat nanti, berapa banyak hisab ini? Mungkin kita lepas dari hisab harta kita, mungkin kita lepas dari hisab sedekah kita, mungkin kita lepas dari hisab amal ibadah dan sholat dan puasa kita, mungkin kita lepas dari hisab semuanya. Tapi kita yang jauh di sini belum tentu lepas dari hisab saudara kita yang ada di Palestina. Mau tidak mau hadirin, terima tidak terima, inilah kenyataannya sebagai umat muslim. Kita satu badan, satu pikiran, kita satu kawan. Jika ada salah satu di antara kita yang tersakiti, maka semua merasakan sedih. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa seandainya satu orang membunuh satu orang muslim, maka dosanya sama dengan membunuh semua orang muslim. Berapa banyak orang muslim yang telah dibunuh di Palestina? Berarti kita di sini bukan hanya raga kita saja yang hidup, tetapi sebenarnya hati kita telah mati karena membiarkan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau sampai hari ini tidak menyampaikan, tidak berkoar, tidak berbicara tentang kekejaman Israel, berarti hati kita telah mati. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita punya handphone, kita buat di WhatsApp, kita buat di YouTube, kita buat di internet. Ada kawan kita bicarakan tentang kejamnya Israel, dan kita harus terus membicarakan bahwa saudara kita di Palestina harus diselamatkan. Maka hadirin yang mulia, kalaulah matinya saudara kita di Palestina 40.000 orang dan 1 juta orang luka-luka dan kehilangan tempat tinggal, tak bisa membangunkan kita dari tempat tidur, tak bisa membangunkan para jiwa agama kita, jiwa iman kita. Bagaimana dengan kita, dengan khatib yang hanya menyampaikan lewat suara saja? Kalau hanya 40.000 orang tak bisa membangkitkan semangat, tak bisa menyadarkan kita bahwa 40.000 orang telah mati sia-sia, dibunuh, dibom
Khalid yang berkata tak mungkin bisa. Maka hadirin, ini perlu kesadaran kita masing-masing bahwa ini bukanlah masalah biasa. Seandainya sampai masalah di sana selesai, barulah pembicaraan tentang Palestina kita hentikan. Kalau belum ada kemerdekaan di sana, sampai kapanpun, fi kulli makan, wa fi kulli zaman, wa fi kulli hal, di mana tempat, di semua keadaan kita membicarakan tentang saudara kita di Palestina. Ayuhal hadirun rahimahullah ta'ala. Maka kenikmatan yang telah kita rasakan tadi, pendengaran, penglihatan, hanya kita dapatkan bagi diri kita sendiri. Ternyata ada orang yang tak beruntung di dunia, namun dia beruntung nanti di surganya Allah. Itulah saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ayuhal hadirun rahimahullah ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini bukan hanya berkumpul di rumahnya Allah, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini bisa menjawab pertanyaan dan lepas dari hisab saudara-saudara kita di Palestina. Kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang beriman sampai dia cinta kepada saudaranya. Ketika saudaranya disakiti, dia merasakan sakit itu. Ketika saudaranya bahagia, dia juga merasakan bahagia itu, walaupun bukan untuk dirinya sendiri. Al ulama qala ad-dunya dalilah, dunia itu hina, ad-dunya dalilah wal akhirat azizah, dan akhirat itu adalah mulia. Ad-dunya dalilah wal akhiratu azizah. Kullu innal insana alladhi fid dunya fahuwa dalil. Siapa yang mencari dunia sampai lupa kepada Allah, fahuwa dalil, maka dia hina, hinanya. Amal ladzi fil akhirati fahuwa aziz. Siapa yang mencari akhirat, insyaallah dia orang-orang yang mulia. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi firhamhu wa anta arhamur rahimin.